Oke, kita akan bahas 3 saham request teman-teman di Instagram. Yang pertama saham Indo, yang kedua saham Jaya, dan yang ketiga saham Suli. Kita ke saham yang pertama. Yang pertama saham Indo ya, kita coba gambar trendline-nya. Di area sini kita hubungkan dari yang terluar ke yang terluar. Yang ini bisa kita panjangkan. Nah, kenapa saham Indo ini turun? Yang pertama dia dead cross ya, MA5 dan MA20 nya dead cross, namun penurunan tanpa disertai dengan volume ya. Kemudian kita akan gambar support dinamisnya ya, yang terdekat di area 109 ini, kemudian di area 105, dan nextnya bisa ke area 100 di 100 ya, 3 titik ya, 109, 105 dan di area 100. Kemudian yang ke atasnya kita bisa cek di titik tertingginya di sini di 115. Kemudian jika naik lagi dia bisa ke 123 gitu. Nah, gimana cara tradingnya? Kalau misalnya belum punya barang, kita harus tunggu dulu di supportnya ya. Pastikan di 109 ini tidak tembus ke bawah. Jika tembus ya bisa di average di area 106 sampai di area 100 ya. Jadi money manajemennya harus siap. Kemudian kalau misalnya nyangkut juga bisa tunggu di area-area itu jika terjadi pantulan gitu. Untuk trading yang kedua bisa menunggu breakout di area 115 ini. Jika dia break di sini maka ada potensi ya. Patternnya tulis flag di sini bisa kita tarik. Nah, bisa kita pindahkan ke sini ya. Misalnya nanti dia breakout ke atas seperti ini, bisa ke arah sini untuk jangka agak midtermnya gitu. Kenapa dia bisa berpotensi ke arah situ? Yang pertama alasannya ini saham naik dengan volume, di sini juga naik ya harganya. Kemudian ini turun harganya tapi tanpa volume di sini. Kemudian dinaikkan lagi, ada volumenya lagi, dan setiap turun dia tanpa volume. Seperti itu untuk gambaran si pergerakan Indo. Cuman karakteristik saham ini juga cukup cepat ya pergerakannya. Jadi untuk teman-teman yang belum terbiasa, maka untuk dihindari saja ya, yang aman aja gitu. Tapi kalau udah terbiasa dengan saham-saham dengan gerakan yang cepat seperti ini, bisa diperhatikan area-area yang sudah kita gambar ini. Nah, secara bandarmologi terakhir sih netral ya di sini ya. Kita cek 2 hari belakangnya itu ada pergerakan seperti apa. Tanggal 27 dan tanggal 28 ya ada small distribusinya juga yang guyur MG di harga seperti ini. Kita coba cek dari awal kenaikan tanggal 22 Maret. Tanggal 22 Maret sampai hari terakhir perdagangan ya, masih ada AZ di average 126 ya. Tapi ini broker-broker lokal ya seperti ini, jadi akumulasinya juga kurang kuat. Untuk Indo sendiri ya seperti tadi, dia tunggu di breakout dulu di sini atau memang tunggu di pullback di area bawahnya gitu. Maintain average sampai ke area 100. Seperti itu untuk Indo. Kita ke saham yang kedua, saham Jaya. Saham Jaya ini cukup bagus ya dilihat dari polanya. Di sini ada pola inverted head and shoulders, kita pakai ini. Nah, ini kita ulang ya. Ini nah, kurang lebih seperti ini untuk inverted head and shoulders nya polanya. Kemudian kita ukur di sini target terdekatnya ya, di area sini. Jadi dia bisa nembus sampai di level 208 ya, jika dia nembus di resist psikologisnya di area 200 ya. Ini setiap mau nyentuh 200 dia koreksi terus. Dan posisi hari ini saat ini itu sedang berada di area neckline-nya ya. Jadi maintenance dia nggak tembus ke bawah ya, kurang dari 180 gitu. Pola ini masih berlaku. Nah, apabila dia tembus di area 208 ya,
kita bisa ukur lagi target yang kedua ya dari headnya. Nah ini dengan pindahin yang ke sini. Oh ini kurang ke atas nih, sorry. Jadi ke 212 ya, bisa ke 212. Kemudian di 240 nextnya gitu. Maintenance dia tidak jebol 180. Nah jika jebol, area mana yang harus kita perhatikan? Yang pertama 170 ya di sini. Kemudian bisa di area 160-an. Seperti itu untuk view Jaya sendiri. Kemudian untuk bandarmologinya terakhir dia small distribusi ya. Kalau kita tarik dari tanggal breakoutnya tanggal 25, ini masih ada akumulasi ya, ada cukup akumulasi dari AK sama yang lokal ya, di area 185, harga sekarang di 184, jadi masih mendekati. Ini untuk trading masih oke nih gitu. Untuk menguji ke area 199-200 juga masih ada kemungkinan, dilihat dari volumenya ya, ini masih kecil-kecil di sini. Ini cukup besar sih yang di hari terakhir gini, jadi tapi masih ada potensi untuk menguji di area resist 200-nya ini. Jika tertembus dia bisa ke 210-212 seperti itu. Next untuk Suli ya, saham Suli ini cukup naik tinggi, jadi wajar kalau ada saham yang sudah naik tinggi dia membentuk ini ya, tekanan jual yang tinggi di candlenya. Kalau kita gambar dari polanya ya, sudah sampai atau belum targetnya, ini kurang lebih sudah sampai ya, 120 ya, targetnya 123, jadi angka psikologisnya ada 120. Kalau kita lihat resist dari historinya zaman dulu pasti akan ketemu di sini. Nah di sini ya pas ya 120, di sini ada resist yang kepentok, jadi dia koreksi lagi ke sini. Nah untuk kedepannya gimana? Kalau seperti ini kita masuk ke time frame yang lebih kecil ya, kita coba ke yang 1 jam. Yang pertama dia sudah breakdown MA5 ya, jadi wajar jika dia turun tapi tanpa volume ya, dilihat dari sini. Kemudian yang perlu diperhatikan di area sini 9697, kemudian next supportnya di 88 ya di sini. Kemudian kalau misalnya naik, yang perlu diperhatikan adalah area 110, 111, kemudian 119. Seperti itu untuk Suli, dan divergennya juga nggak ada ya, ini gerak naik, ini juga naik walaupun tipis, dan MACD nya mulai turun ya, ini mulai minta turun ke bawah gitu. Jadi untuk yang belum punya barang, ini wait and see dulu, biarkan dia koreksi dan sampai pullback dulu. Kalau untuk teman-teman yang nyangkut, mungkin bisa tunggu di area 96 sampai 100 ya, ke area sini untuk momen keluar dulu gitu. Seperti itu untuk Suli. Untuk teman-teman yang ingin request saham dan ingin dibahas secara teknikal, bisa follow Instagram konsisten.cuan. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share jika video ini bermanfaat. Terima kasih.